Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pantai Podcast Santai. Bersama saya Faris Fadila, calon ASN Kementerian Perhubungan tahun 2023. Pada podcast kali ini, saya akan membahas tentang pelayanan publik yang berorientasi pada core value ASN berakhlak bersama dengan rekan-rekan yang sudah hadir di podcast kita kali ini dari berbagai instansi. Untuk rekan-rekan bisa memperkenalkan diri masing-masing, nama beserta instansinya bisa dimulai dari dari Fanti. Perkenalkan, nama saya Fantia Vina Putri, asal penempatan instansinya dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh Saudara Radiansyah. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadiansyah, asal instansi dari BPTD wilayah 10, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa dilanjutkan dengan Nur Fauzia. Baik, nama saya Nur Fauzia Hasri, asal UPT dari KSOP kelas 2 Tanjung Buton. Terima kasih. Yang terakhir bisa diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Dwi Iftina Pratiwi, penempatan di BPTD 19 Sulawesi Barat. Terima kasih untuk rekan-rekan sudah mengenalkan dari mana asalnya. Sebelum kita membahas terlalu dalam, kita perlu tahu apa itu core value ASN berakhlak. Menurut rekan Radiansyah, core value ASN berakhlak itu apa? Baik, terima kasih, Saudara Faris. Menurut pendapat pribadi saya, Core Values ASN berakhlak itu merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Hal ini dijadikan sebagai pedoman ASN dalam bekerja sehari-hari dalam menjalankan tugasnya. Ya, terima kasih untuk rekan Radiansyah atas jawabannya. Kalau seperti itu, saya ingin meminta pendapatkan dari rekan saudari Dwi Iftina, core value ASN berakhlak untuk tanggapan Anda seperti apa? Baik, menurut saya, core values berakhlak dilatar belakangi oleh adanya perbedaan nilai-nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN yang ada di maupun daerah. Nah, core values ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia. Hal tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oke, terima kasih untuk rekan Radiansyah dan Dwi Iftina atas jawaban yang telah diberikan. Berarti kesimpulannya core value berakhlak itu adalah nilai-nilai dasar yang dipedomani oleh seluruh ASN Indonesia yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk pembahasan selanjutnya, tadi kita sudah mengetahui pengertian dari core value ASN berakhlak. Dan saya juga ingin bertanya kepada rekan Fauzia. Menurut rekan Fauzia, kenapa ASN harus menerapkan nilai berakhlak ini di dalam pekerjaannya? Menurut saya, di mana fungsi ASN sendiri yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayanan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Corps Value ASN berakhlak ini bisa berorientasi pada pekerjaan kita supaya kita menjadi ASN yang profesional sesuai bidang tugas yang kita miliki, serta berkarakter sebagai pelayan masyarakat
yang berlandaskan pada core value ASN berakhlak tadi. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya untuk saudari Fauziati. Untuk selanjutnya, saya mau tahu lebih lanjut nih, tentang pengertian dari setiap core value ASN, layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, beserta contoh implementasi yang bisa diterapkan sebagai ASN. Yang pertama itu saya ingin tahu berorientasi pelayanan dari saudari Dwi Ivina seperti apa, dan kalau kalau bisa dicantumkan contoh implementasinya. Baik, untuk berorientasi pelayanan yaitu tiap ASN harus memiliki orientasi terhadap pelayanan dan menerapkannya ke dalam setiap kesempatan secara sungguh-sungguh. Nah, pelayanan yang diberikan implementasikannya yaitu seorang ASN untuk dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, selalu bersikap ramah pada siapa saja, terutama kepada masyarakat, kemudian dapat diandalkan serta cekatan dan dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dalam memberikan pelayanan publik, seorang ASN harus selalu melakukan perbaikan tiada henti, baik dari peningkatan kompetensi maupun cara pelayanan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya saudari Dwi Ivina. Untuk core value ASN, akuntabel, kompeten, bisa dijelaskan oleh saudari Fanti beserta contoh implementasinya. Silakan. Oke, terima kasih kepada rekan Faris. Jadi menurut saya akuntabel itu adalah sebuah pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan oleh atasan. Dalam hal ini berupa laporan yang kita buat setelah kita melakukan suatu kegiatan atau tugas yang diberikan. Dan akuntabel ini otomatis berorientasi kepada hasil dan membutuhkan adanya laporan. Dan akuntabel ini sangat penting, salah satunya untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan sebuah kekuasaan. Tidak hanya bertanggung jawab, tapi perilaku akuntabel ini juga seperti jujur, terus ada cermat, disiplin, efektif, efisien, dan integritas. Mungkin untuk implementasinya yang bisa kita terapkan di dalam tempat kerja itu, yang pertama membuat laporan seperti norma hasil yang kita buat setelah melakukan kegiatan. Terus yang kedua berperilaku jujur. Dalam hal ini, misalkan contoh saya sebagai calon auditor itu nanti tidak menyembunyikan sebuah temuan karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh auditor dan auditan, atau sebaliknya, yaitu mengada-adakan sebuah temuan. Yang ketiga, tidak menerima gratifikasi dari siapapun dalam penugasan. Yang keempat, tidak menyebarkan atau menyalahgunakan informasi dengan kekuasaan yang tadi. Yang kelima, karena ada rasanya tanggung jawab, terdapat adanya disiplin dalam melakukan penugasan. Selanjutnya, core value yang berkompeten itu, jadi menurut saya ASN merupakan pekerjaan profesi yang dimana punya suatu keahlian yang ditunjukkan dengan adanya sertifikat dan lain-lain. Dan ini berkaitan dengan SDM, di mana sebuah negara itu butuh SDM yang berkualitas, salah satunya dengan melakukan pengembangan kompetensi. Implementasi yang mungkin bisa kita lakukan, yang pertama itu mengikuti diklat atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan, lalu terus semangat belajar. Selain dengan mengikuti diklat atau pelatihan,
Selanjutnya, melakukan tugas yang diberikan dengan kualitas yang baik. Dan yang terakhir, mungkin membantu orang lain dalam belajar atau memberikan ilmu pengetahuannya kepada orang lain dengan cara bersosialisasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Fatih atas penjelasannya yang cukup baik, jelas, dan mudah dimengerti. Untuk dari itu, kita akan mendengarkan penjelasan tentang core value ASN, yaitu harmonis dan loyal dari Saudara Radiansyah. Untuk Saudara Radiansyah, dipersilakan. Terima kasih untuk Saudara Faris atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai dasar dari harmonis, di mana arti dari harmonis sendiri adalah eh, harus saling menghargai dan suka menolong. Selain itu, selain saling menghargai dan suka menolong, aparatur juga harus membangun lingkungan yang kondusif sehingga timbul kekompakan dan kerjasama yang baik dalam menjalankan kinerja organisasi. Di mana harmonis ini eh, bermanfaat sekali, terutama untuk pelayanan terhadap masyarakat, dikarenakan jika petugasnya harmonis terhadap para masyarakat, maka masyarakat juga akan menerima petugas ini dengan sangat baik. Begitu Bapak Waris. Untuk yang nilai dasar berikutnya, yaitu nilai dasar berupa loyal, di mana pengertian dari loyal ini sendiri adalah memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI, dan pada pemerintahan yang sah. Selain itu, para ASN juga harus menjaga nama baik ASN itu sendiri, menjaga nama baik dari pimpinan, instansi, dan negara. Selain itu, diharapkan dengan nilai dasar loyal ini, para ASN dapat menjaga rahasia jabatan dan rahasia dari negara. Lalu implementasi yang terakhir untuk loyal ini adalah kita diharuskan taat kepada perintah dari atasan kita langsung selama perintah tersebut bersifat positif dan tidak menjerumuskan kepada hal yang kurang baik. Begitu Bapak Faris. Terima kasih Saudara Pak atas jawabannya. Untuk yang terakhir ini, saya ingin meminta pendapat tentang adaptif dan kolaboratif kepada Saudari Fauzia. Untuk Saudari Fauzia, bisa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Faris. Saya akan menjelaskan tentang core value ASN-nya tentang adaptif. Adaptif di sini bagi ASN sendiri di mana mampu menyesuaikan diri pada setiap situasi dan perkembangan lingkungan kerja dengan masyarakat dan mampu beradaptasi pemerintah maupun peraturan baru oleh kantor. Adaptif sendiri di mana mempunyai nilai-nilai yaitu mampu menyelesaikan diri, mampu berpikir kreatif dan inovatif, serta berani mencoba hal-hal baru. Mengimplementasinya di sini, ASN sendiri harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan baru dan tidak cepat berpuas diri dan selalu belajar untuk menjadi lebih baik, di mana kita sebagai ASN pasti dituntut untuk bekerja secara inovatif dan kreatif. Selanjutnya yaitu tentang kolaboratif, di mana di sini ASN, di mana kita sebagai ASN harus mampu menjalin kerjasama yang sinergis dan bermanfaat untuk sumber daya manusia atau masyarakat, dan mampu mengubah pola pikir ke arah yang lebih baik. Di mana implementasinya kolaboratif yaitu kita mampu bekerja sama dengan rekan kerja atau pihak lain dalam menyelesaikan suatu masalah atau berkontribusi dan membangun jejaring kerja yang lebih luas serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya manusia untuk tujuan yang sama. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari setiap poin
berakhlak tersebut. Oke, tadi kita sudah mengetahui pengertian serta implementasi dari setiap poin berakhlak. Menurut Saudari Fanti, seharusnya di mana saja implementasi dari setiap nilai-nilai core value ini bisa diterapkan? Untuk Saudara Fanti, Oke, menurut pendapat saya, ASN yang berhubungan dengan core value ASN berhak itu seluruhnya dilatar belakangi oleh profesi, di mana pekerjaan profesi itu salah satu cirinya adalah melayani publik atau orang banyak. Jadi tempat yang bisa diterapkan itu antara lain ya rumah sakit, atau juga kantor pelayanan pemerintah, atau juga kampus atau sekolah. Siap, terima kasih. baik, terima kasih atas jawabannya Saudari Fanti. Oke, selanjutnya, core value ASN berhalak ini kan diperuntukkan untuk seluruh ASN. Dalam arti, ASN ini sebagai pelaku. Menurut pendapat rekan, isinya siapa saja yang berhak untuk mendapatkan perlakuan ini dari implementasi nilai-nilai ASN berhalak. Baik, menurut saya kita sebagai ASN yang bekerja dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan, karena setiap ASN harus memiliki dan menanamkan nilai-nilai berakhlak. Nah, untuk siapa yang berhak mendapat implementasi nilai-nilai berakhlak, yaitu orang, masyarakat, instansi pemerintah, dan badan hukum. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari Saudari di tengah. Oke, sudah banyak ya yang kita bahas tentang core value ASN berhalak, mulai dari pengertian, tujuannya apa, dan implementasinya seperti apa. Maka dari itu dapat kemudian pelayanan prima dan dan tanggung jawab seperti pekerjaan. Yang ketiga, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang keempat, pada harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Seperti halnya perbedaan, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Keenam, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dan yang terakhir itu kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Sekian podcast kita dalam hal ini. Sampai bertemu lagi di podcast santai. Salam sehat, salam maju. Terima kasih.